Duel sengit yang sudah lama dirancang takdir. Reporter menyaksikan langsung atmosfer panas di sirkuit Misano. Ribuan penonton memadati tribun dengan jantung berdegup cepat. Yang mereka saksikan bukan sekadar balapan, melainkan klimaks dari perseteruan panjang antara dua nama, Brian Uriarte dari Spanyol dan Veda Ega Pratama dari Indonesia. Persaingan ini bukan lahir semalam. Sejak Red Bull Rookies Cup 2024, keduanya sudah saling dorong, saling kejar, saling curiga. Uriarte dikenal agresif, meledak-ledak. Veda justru tampil kalem dan penuh perhitungan. Tak salah jika banyak pengamat menyebut mereka sebagai representasi dua filosofi balap. Satu seperti badai, satu seperti ombak yang tenang tapi mematikan. Misano menjadi panggung pertarungan terakhir, dan publik tahu, ini bukan soal podium semata. Ini soal reputasi, soal siapa yang layak disebut calon legenda. Misano menjadi panggung tak terlupakan. Dari posisi media yang strategis, saya bisa melihat dengan jelas bagaimana balapan berlangsung menegangkan sejak start. Uriarte langsung melesat, seperti biasa. Tapi Veda tidak panik, ia menempel dengan ritme stabil. Tikungan demi tikungan dilibas tanpa kesalahan berarti. Bahkan ketika Uriarte mulai membuka jarak di lap keempat, Veda tetap konsisten, tak terpancing untuk memaksakan manuver. Puncaknya terjadi di dua lap terakhir. Uriarte mulai goyah, bannya tampak aus, dan disitulah Veda menunjukkan kelasnya. Ia menyalip dari sisi dalam dengan ketenangan luar biasa. Sorakan penonton membahana, dan Misano pun geger. Seorang anak Indonesia membuat seluruh Eropa menoleh. Bendera merah putih berkibar di langit Italia. Ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, tak ada yang menduga nama Veda Ega Pratama muncul di posisi teratas. Saya melihat langsung bagaimana awak media luar negeri berebut mengambil gambar, mewawancarai tim, dan mencari tahu siapa anak muda ini. Indonesia, tanah yang selama ini dianggap pelengkap dalam dunia balap, kini tampil di panggung utama. Dan lebih dari itu, bendera merah putih berkibar angkuh di atas podium sirkuit Italia. Rasanya seperti menyaksikan sejarah dalam bentuk nyata. Ini bukan sekadar kemenangan, tapi pernyataan bahwa pembalap Asia Tenggara, khususnya dari Indonesia, siap bersaing dengan siapapun di dunia. Rivalitas yang memanas tapi sehat. Dari ruang jumpa pers, saya bisa merasakan ketegangan antara Uriarte dan Veda. Tapi yang menarik, keduanya saling memberi selamat dengan cara yang sportif. Rivalitas mereka memang panas, tapi bukan karena permusuhan. Justru seperti yang diakui seorang pelatih KTM, keduanya saling melengkapi. Uriarte menyalakan api ambisi, Veda menjaga bara dengan disiplin dan strategi. Rivalitas ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, dan publik menyukai ini. Karena dari persaingan semacam inilah, MotoGP mencetak legenda baru. Dunia menyaksikan bukan hanya pertarungan kecepatan, tapi juga pertarungan karakter. CF Moto dan KTM berebut Veda. Tak lama setelah selebrasi podium usai, saya mendapat kabar dari sumber internal bahwa CF Moto dari Tiongkok diam-diam telah melakukan pendekatan pada Veda sejak pertengahan musim. Pabrikan ini menyadari potensi besar dari pembalap muda Indonesia itu. KTM pun tak tinggal diam. Mereka yang sudah lama menjadikan Uriarte sebagai proyek besar tentu tak ingin kehilangan peluang memiliki Veda juga. Tapi yang membuat semuanya makin panas adalah sikap Honda Asia. Alih-alih mempertahankan mati-matian, mereka justru terbuka pada kemungkinan memindahkan Veda ke tim Eropa yang lebih kuat. Ini bukan tanpa alasan. Mereka tahu Veda butuh motor yang lebih kompetitif jika ingin terus bersaing di level atas. Misano bukan akhir, tapi awal era baru. Saat saya berbicara dengan jurnalis MotoGP dari Italia, ia berkata, Misano telah melahirkan babak baru. Veda Ega Pratama bukan hanya memenangkan lomba, tapi juga membuka jalan baru bagi pembalap Asia untuk benar-benar diperhitungkan. Ini bukan dongeng yang hanya viral di TikTok. Ini adalah fakta lapangan, tercatat dalam data, terekam dalam kecepatan, strategi, dan konsistensi. Jika sebelumnya publik menganggap Red Bull Rookies Cup hanya milik pembalap Eropa, maka musim 2025 ini membuktikan bahwa arena itu kini milik dunia. Dan Veda adalah simbol utama dari perubahan tersebut. Magnet Asia Tenggara yang tak terbantahkan. Sebagai jurnalis yang mengikuti perkembangan balap sejak lama, saya menyadari betapa besar kekuatan pasar Asia Tenggara. Namun sayangnya, belum ada pembalap dari wilayah ini yang benar-benar menjadi ikon global.
Veda Ega Pratama bisa jadi jawaban itu. Ia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, tenang, dan punya citra kuat. Media sosialnya meledak usai kemenangan. Dukungan dari Indonesia pun mengalir deras. Ini yang membuat pabrikan besar tak bisa mengabaikannya. Mereka tahu merekrut Veda bukan cuma soal prestasi, tapi juga soal memperluas pasar, memperkuat branding di wilayah yang sangat potensial. Ketakutan Honda yang tertunda. Salah satu orang dalam Honda Asia sempat berkata pada saya, "Kami percaya pada Veda, tapi kami juga sadar dia akan besar di luar kami." Kalimat ini menunjukkan dilema besar. Honda tahu potensi Veda sangat besar, tapi mereka juga sadar bahwa kompetisi ini tidak bisa ditangani dengan setengah hati. Jika mereka tidak segera memberikan platform besar, Veda bisa berpindah ke pabrikan lain, dan itulah yang membuat mereka akhirnya membuka opsi membiarkan Veda naik ke tim Eropa. Sebuah kompromi yang lahir dari rasa takut kehilangan, sebuah langkah yang menegaskan betapa berharganya seorang Veda Ega Pratama saat ini. Nama Veda bergema di Eropa dan Asia. Dalam hitungan jam setelah kemenangan, nama Veda Ega Pratama trending di berbagai platform. Bahkan saya melihat akun-akun MotoGP besar dari Eropa mulai membahasnya. Sebelumnya mereka hanya fokus pada Uriarte atau rider Italia. Tapi sekarang Veda masuk ke dalam daftar sorotan utama. Media Spanyol, Italia, Jerman, bahkan Jepang mulai menulis profil tentang dirinya. Sorotan ini bukan euforia sesaat, ini adalah refleksi dari perubahan nyata. Dunia mulai mengenal Veda, dunia mulai mengakui bahwa Asia punya pembalap berkelas dunia. Masa depan MotoGP kini punya warna baru. Sebagai reporter yang mengamati langsung proses ini, saya bisa bilang satu hal, MotoGP sedang berubah. Tak lagi didominasi oleh wajah-wajah lama dari Eropa. Sekarang, panggung itu mulai terbuka untuk warna baru. Veda Ega Pratama bukan hanya membawa bendera merah putih, tapi juga membawa harapan jutaan penggemar dari Asia Tenggara. Ia menjadi jembatan antara mimpi dan kenyataan. Dan Misano, hari itu, menjadi tempat sejarah itu tertulis. Kita semua, wartawan, penggemar, pabrikan, bahkan pesaingnya, tahu bahwa ini baru permulaan. Era Veda baru saja dimulai. Drama balap, CF Moto, KTM, dan Honda rebutan tanda tangan. Sebagai reporter yang mengikuti perkembangan industri balap dari balik layar, saya menyaksikan sendiri betapa intensnya perebutan tanda tangan Veda Ega Pratama setelah kemenangannya di Misano. Tak lama setelah upacara podium usai, suasana di paddock berubah panas. CF Moto terlihat agresif. Perwakilan mereka yang biasanya tertutup, tiba-tiba terlihat berseliweran di sekitar paddock Honda Racing Asia, tempat Veda dan timnya berada. KTM pun tak kalah lincah. Mereka tampak mengutus senior manajer timnya untuk berbicara dengan orang tua Veda yang kebetulan hadir langsung menyaksikan balapan. Sementara itu, Honda seakan terpukul. Saya sempat berbincang dengan seorang staf teknis mereka yang mengaku, "Kami sebenarnya tahu ini akan terjadi, tapi kami tak menyangka semeletup ini." Semua pihak seolah sadar, Veda bukan lagi bocah Asia yang cepat. Ia kini aset strategis, dan siapa yang memilikinya memiliki masa depan. Ketegangan diplomasi balap ini begitu terasa di Misano, dan saya menyimpulkan satu hal, Veda sudah berubah status dari sekedar pembalap muda menjadi mata uang paling berharga di pasar Moto3 2026. 1. Veda bukan sekedar pembalap, ia simbol kebangkitan Asia. Duduk di ruang konferensi pers setelah balapan, saya sempat menatap langsung ke arah Veda. Wajahnya tenang, nyaris datar, tak seperti pembalap lain yang baru saja menang besar. Tapi saat ditanya soal dampak kemenangannya terhadap Indonesia dan Asia Tenggara, ekspresinya berubah. Ia menarik nafas dalam dan menjawab, "Saya tahu, ini bukan cuma untuk saya. Ini untuk mereka yang percaya anak Indonesia bisa." Kalimat itu langsung membuat ruangan hening. Para jurnalis dari Italia, Spanyol, bahkan Jepang yang tadinya sibuk mengetik, tiba-tiba berhenti. Kata-kata Veda terasa seperti manifesto. Ia bukan hanya mewakili tim atau sponsor, ia membawa identitas. Di dunia balap yang selama ini dipenuhi bendera Eropa, Veda muncul sebagai simbol perlawanan, sebagai bukti bahwa Asia bukan hanya pasar konsumen, tapi juga pencipta legenda. Ini yang membuatnya istimewa. Kemenangan di Misano bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang memecah narasi lama dan menulis babak baru.
Dan Veda, anak muda dari Indonesia, melakukannya dengan tenang namun meledak-ledak di lintasan. Veda bukan sekedar pembalap, ia simbol kebangkitan Asia. Duduk di ruang konferensi pers setelah balapan, saya sempat menatap langsung ke arah Veda. Wajahnya tenang, nyaris datar, tak seperti pembalap lain yang baru saja menang besar. Tapi saat ditanya soal dampak kemenangannya terhadap Indonesia dan Asia Tenggara, ekspresinya berubah. Ia menarik nafas dalam dan menjawab, "Saya tahu, ini bukan cuma untuk saya. Ini untuk mereka yang percaya anak Indonesia bisa." Kalimat itu langsung membuat ruangan hening. Para jurnalis dari Italia, Spanyol, bahkan Jepang yang tadinya sibuk mengetik, tiba-tiba berhenti. Kata-kata Veda terasa seperti manifesto. Ia bukan hanya mewakili tim atau sponsor, ia membawa identitas. Di dunia balap yang selama ini dipenuhi bendera Eropa, Veda muncul sebagai simbol perlawanan, sebagai bukti bahwa Asia bukan hanya pasar konsumen, tapi juga pencipta legenda. Ini yang membuatnya istimewa. Kemenangan di Misano bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang memecah narasi lama dan menulis babak baru. Dan Veda, anak muda dari Indonesia, melakukannya dengan tenang namun meledak-ledak di lintasan.